Contohnya hal-hal kecil ya. PPDB deh, kita ngomong PPDB. Anak nggak masuk SMP favorit, nilainya bagus, zonasinya di situ. Nggak masuk, sertifikatnya banyak, dan gue merasakan itu juga. Dan itu dirasakan oleh seluruh orang tua di Indonesia. PPDB aja udah korup. Ordal tuh. Ordal. Dan itu dicontohkan sama yang paling atas, sehingga yang dibawakan bicara. Iya. Oh, maksud lo yang mana? Jadi Win lo. korbannya udah masyarakat. Korbannya ya Gen Z sendiri. Itu Betul, baru kita betul. bicara sekolah ya. Iya. Nanti nggak cuma bicara sekolah SMP, SMA yang pakai ordal juga. Jadi kita udah nggak ngajarin anak kita bahwa kemampuan prestasi kalian bernilai loh untuk masuk sekolah Iya, negeri. Ah, Udah ngapain? nggak diajarin, Iya. pasti lihat oh nggak ada Buat ordal. anak-anak Jadi kalau lo iya. punya prestasi nggak ada Nggak. artinya karena lo nggak ada ordal. Betul, Iya. ini menarik Iya. loh sebagai contoh buat Ini anak-anak contoh, muda ini contoh. gitu. Bro, Yes. malam ini edisi spesial banget. Oh iya dong, hari ini menyenangkan buat gua. Iya kan? Nah, menyenangkan juga buat gua. Kedatangan, tunggu dulu, kedatangan teman kecil gua. Ini yang Gen Z, Gen Z nih. nggak- Gen Z, milenial, nggak tahu. harus tahu ceritanya dia. Ini Ini, kira harus tahu dia siapa. oh ya, itu otomatis, ini wanita tangguh buat Oh, gua. Iya dong. Ya, kita kenalin yuk. Boleh, boleh. Wanda Hamidah. Wan, waduh. Ini saya kenal Mbak Wanda ini nih gadis sampul. Makanya saya tahu dia hanya kalau bisa beli majalah-majalah di pinggir jalan itu. Pasti orang lama banget ya. Nah, kalau gua kenal dia itu sejak SMP. Waduh. Senior gua nih dia. Wah. Oh ya bener, ini panutan buat ini, model-model yang waktu junior-junior. Ini ada Mbak Wanda, udah cantik, pinter, berani men. Gue pernah cerita dong. Gue pernah nungguin dia berantem di parkir timur perempuan sama perempuan. Wan, ceritain dong flashback lo waktu ini deh, gak usah terlalu detail. Iya, gue suka berantem banget ya. Gue suka berantem SMA, berantem fisik ya, berantem 98 fisik. juga kan berantemnya lebih ngeri lagi. Nah, Ada itu dia. peningkatan ya. Peningkatan dari orang yang bully lo lawan. Ya. Nah, pada waktu lo jadi aktivis di Trisakti, nah ini lo ceritain deh. Nah sebetulnya kan lo bisa ngeliat bahwa jiwa gue memberontak terhadap kezaliman. Betul. Kan dari SMA tuh gue nggak suka dibully, direpresif orang, diintimidasi tuh nggak suka. Waktu itu kan SMA 3 lo tau sendiri lah ya, SMA 3 ya. buset ya. Gitu sampai pernah ngerasain digebukin 30 orang, digebukin ya. Iya. Gitu. Mungkin kalau sekarang, wah udah jangankan digebukin ya, itu kemarin anak gue sekolahnya 12 orang dikeluarin. Tapi kalau Cuma dulu karena lebih dulu- preman barbar banget ya. Barbar banget, cuma nggak ada viral-viralan zaman dulu. Karena emang Karena- baru pager. Karena gue tuh menentang bullying, senioritas gitu. Jadi menentang intimidasi tuh nggak suka dari kecil sebetulnya. Makanya gue ngelawan. Nah perlawanan gue itu walaupun misalnya tahu bahwa aku bakalan kalah lawan 30 orang, ya tapi menurut gue ini adalah bahwa kekalahan gue adalah kemenangan. Yang tertunda. Kalau- bukan kemenangan yang Oh, bukan. tertunda. Hari itu juga Karena- udah berasa menang. Oh. Iya, jadi besoknya walaupun kalah secara fisik dipukulin, kalah ya babak belur dari atas sampai bawah, bruises semuanya. Tapi setelah itu hari kebebasan saya Iya. karena saya nggak pernah dibully lagi. Iya, dan Males orang- bully Ya, Wanda. dan orang lain juga bisa Nah, lihat itu bahwa jadi- itu ada yang berani ngelawan Yes. loh, gitu. Contoh. Orang ini Harus speak up ya. ngelawan, Iya. Jia. Harus berani. Makanya Jadi kita harus sampel jadi- melawan. Nah, terus pada waktu itu Kita harus melawan kekuasaan yang zalim, gitu Oh, kan? Makanya benar. itu terjadi juga ketika di Trisakti. Gimana, Ya, gimana? melawan Ceritanya gimana, Wan? kekuasaan. Gimana ceritanya? Kalau sebetulnya kan gue I'm into politics dari kecil sebetulnya. Karena background keluarga tuh papa tuh aktivis kami 66 Oh, oke. HMI. Oke. Terus om aku juga di LBH zamannya Princeton, nggak tahu ya sekarang pada tahu nggak siapa Princeton ya. Oh di LBH, om saya rata-rata sarjana hukum gitu dan sering mengadvokasi dan membela Wong cilik. ya kemanusiaan.
Nah mungkin itu terbawa juga di zaman era Soeharto kan kita semakin tinggi kan semakin kita SMP, SMA, kuliah kan makin ngerasa secara intelektual dan akademis kita ngerasa bahwa oh iya ya something not right nih to this country, kok ada seseorang yang berkuasa puluhan tahun, kok kita nggak bebas baca buku, kita tahulah buku-buku yang nggak bisa keluar, bahkan buku sastra seperti bukunya Pak Pram aja itu dianggap dibilang PKI dan lain-lain gitu. Cap tuh ya dulu ya zaman itu apalagi buku Karl Marx kan zaman itu ya. Terus atau tapi Fadlizon enggak tuh ke kuburannya waktu itu? Itu setelah perjuangannya It's Mbak another Wanda. story. Belum tentu bocornya itu kan waktu dia masih kurus tuh Fadlizon. Ya, terus lanjut. Ya anyway. Ya jadi memang terus abis itu krisis moneter dan aku juga nggak ansih politik aja karena ketika kuliah aku itu sudah waktu itu punya Yayasan Az-Zahra yang mencarikan beasiswa, dulu kan sekolah belum gratis ya kayak sekarang, mencarikan beasiswa ke ribuan anak yang putus sekolah dan nggak mampu ketika krisis moneter terjadi. Jadi pokoknya teman-teman di Trisakti itu semuanya hampir semuanya jadi orang tua asuh anak-anak itu yang tiap bulan gue palakin 20.000 per bulan. Sebulan 20.000 pada zaman itu 98 ya untuk anak-anak itu tetap sekolah. Jadi ya pembelaannya nggak cuma secara ya sosial, ekonomi, politik semuanya dijalanin ya bahwa ada imbas dari pemerintahan yang otoriter, kemudian akan pasti yang korup, yang memonopoli semuanya pasti akan imbasnya ke rakyat karena kemiskinannya pasti akan semakin tinggi, itu pasti. Semakin otoriter, semakin korup, dampaknya pasti ke masyarakat kecil. Itu yang akhirnya membuat Mbak Wanda terjun ke politik. Iya betul. Jadi ketika 98 selesai, perjuangan mahasiswa pada saat itu bisa kita bilang berhasil, ada demokrasi terjadi. Kalau dulu kan kita nggak mungkin pilih orang, sekarang pilih orang. Terus kemudian ya kita nggak nyangka deh gubernur, presiden bisa dipilih langsung orangnya, legislatif bisa dipilih langsung orangnya gitu. Kemudian ya kita udah boleh berpendapat apa aja. Dulu kan di era Soeharto kita aktif dikit pasti hilang. Nah, ada undang-undang subversif juga kan? Itu yang harus dikasih tahu sama adik-adik kita tuh sampai mereka Gen Z kan harus tahu sejarah juga ya. Sebetulnya it's all in Google ya. If you want to find out. Kalau kita punya rasa ingin tahu, kalau sekarang tuh kalau aku posting mengenai peristiwa 98 karena kita rendah literasinya di Indonesia, jarang orang yang mau mencari tahu. Kalau enggak, makanya sebetulnya kita punya kewajiban juga ya untuk masyarakat tahu mengedukasi. Soalnya gini, 98 itu juga kan peristiwa itu tidak masuk dalam buku sejarah Indonesia, padahal itu 25 tahun lalu. Mestinya kan masuk ke dalam sejarah Indonesia. Jadi anak SD udah belajar kenapa dulu dari otoriter kemudian menjadi demokratis dan kemudian menjadi otoriter lagi hari ini. Nah, nanti itu ya. Tapi Wan, ada loh ketua umum partai yang nggak tahu Orde Baru itu apa. Nah, itu sedih banget. Gue bilang, ya ini ketua umum debat sama anak gue juga selesai sih sebetulnya. Nggak komen kali ini. Loh kan dia nggak bilang ketua. Nggak. Dia Parno. Debat sama anak gue, Syalima Zamaya Hakim yang di Fakultas Hukum Trisakti juga kelar kayaknya. Jadi nggak usah debat sesama ketua partai, ajak undang podcast aja sama anak gue, gitu. Kenapa dia nggak tahu Orde Baru dan ajak debat aja apa yang anak gue tahu mengenai Orde Baru, gitu. Jadi bingung juga sama orang tuanya, kok punya anak yang nggak tahu Orde Baru, gitu. Karena pada saat itu kan, ya dong, orang tua anak Gen Z itu kan merasakan represisme, iya dong. itu makanya. Iya dong. Mungkin itu ketua partai yang pergerakan aja dia nggak pernah Jadi tahu. gue bingung ngobrol apa dia sama bapaknya.
sampai nggak tahu orde baru. Agak aneh menurut saya. Ketua partai, intelek, anak seorang pemimpin dan pejabat nggak tahu orde baru. Tapi kan dia bisa jawab. Kalau di Konoha dia jawab. Yang penting kan gua jadi ketum 2 hari dalam 2 hari. Dan partai anak muda apa itu? Partai anak masih muda udah diajarin oportunis. Gimana sih? Ini gosong dari belak-belakan. Baru hitungan menit pertama kita udah mulai Kayak Anies. Kayak striker dia. Ngajarin anak muda untuk berjuang, untuk berproses. Nggak ada sesuatu yang Betul, Mbak. instan. Nggak ada ceritakan sesuatu. anak-anak Nggak ada bahwa sesuatu nggak yang ada instan yang kecuali bapak lu presiden. Enggak ya. Atau bapak lu orang kaya punya perusahaan gitu yang it's given gitu. Tapi di dunia ini kita kan mesti ngajarin anak muda nggak ada sesuatu yang mesti jadi contoh yang baik bahwa sesuatu itu nggak bisa didapatkan secara instan. Oh, tapi ini ibu yang baik. Prosesnya Ini contoh proses, penting. betul. Ini contoh Gitu. Ibu Suri yang baik. Jadi bukan hasil prosesnya dulu. Gitu. Karena Ini contoh sesuatu Ibu Suri yang di Konoha. instan nggak akan bertahan lama. Itu Iya. hukum alam ya. Wan, tunggu nih, lu sebelum politik terkini, Oh, iya. ya kan? Kita ini di belak-belakan ini kan Hmm. sering ngundang aktivis mahasiswa, Oke. ya kan? Kayak misalnya Gilbran, Melki, Afik yang kayak gitu tuh. Nah, mereka ternyata ada tantangan tersendiri juga di zamannya. Nah, lu kan aktivis nih. Iya. Nah, menurut lo nih, tantangan aktivis mahasiswa sekarang ini gimana sih? Beda apa enggak? Atau gimana menurut yang lo? ya Mbak dengar dari anak-anak Mbak cerita atau gimana gitu kan? Gini ya, mungkin mahasiswa itu kan mestinya dia menjadi telinga rakyat, hati dan rasanya rakyat ya. Apa yang bergejolak di dalam masyarakat itu mereka harus menyuarakan. Makanya kenapa why we trust mahasiswa so much, karena begitu lulus jadi mahasiswa langsung masuk staf kepresidenan. Ya kita udah nggak percaya yang itu. Oh, iya. Makanya Itu upaya depolitisasi ya sebetulnya. itu. Jadi, Digalang. jadi Bungkamannya beda dengan 98. Itu udah caranya ya, jelas caranya. Lanjut. tetap harus percaya sama gerakan mahasiswa. Oke. Cuma sekarang memang tantangannya besar gitu. Karena apa? Tantangannya sekarang ini nggak cuma di lapangan aja. Sekarang ini tantangannya juga di udara ya, terutama netizen yang nggak paham gitu. Betul. Tapi kalau gue sih I never give up on them ya. Jadi selalu ngajak diskusi dan ngajak bicara netizen supaya mereka paham. Tapi kalau udah mereka nggak mau paham, banyak yang mau paham. Tapi kalau nggak mau paham ya udah tinggalin, karena pada suatu hari di suatu titik mereka akan merasakan dampak dari otoritarianisme ini. Kok seperti apa? Apa sebetulnya di generasi kita itu harus bicaranya pakai medium yang beda ya? Iya kan? Karena kan mereka kan sebetulnya kayaknya kan gini loh, Gen Z itu sebetulnya kan menurut gini ya. Anda Wanda? Sebetulnya gini, Gimana? dampak otoritarianisme dan itu pasti akan menjadi semakin korup. Ya. Semakin korup itu mestinya mereka udah bisa merasakan dampaknya, tapi mereka nggak ngelihat itu. Contohnya apa? Sekarang ini semuanya pakai orang dalam, Ordal. semuanya, Oh, ya itu kan dampak koruptif. Betul. Nggak ada keterbukaan. Contohnya hal-hal kecil ya, PPDB deh, kita ngomong PPDB. Anak nggak masuk SMP favorit, nilainya bagus, zonasinya di situ. Iya. Nggak masuk, sertifikatnya banyak, dan gue merasakan itu juga. Dan itu dirasakan oleh seluruh orang tua di Indonesia. PPDB aja udah korup. Ordal tuh. Ordal. Dan itu dicontohkan sama yang paling atas, sehingga yang dibawakan bicara. Iya. Oh, maksud lo yang mana? Jadi Win lo? korbannya udah masyarakat. Korbannya ya Gen Z sendiri. Itu Betul, baru kita betul. bicara sekolah ya. Iya. Nanti nggak cuma bicara sekolah SMP, SMA yang pakai ordal juga. Jadi kita udah nggak ngajarin anak kita bahwa kemampuan prestasi kalian bernilai loh untuk masuk sekolah Iya. negeri. Ah, Udah ngapain? nggak diajarin, Iya, kasih iya. lihat, oh nggak ada Buat ordal. anak-anak Jadi kalau lo iya. punya prestasi,
nggak ada Nggak. artinya karena lo nggak ada ordal. Betul, Iya. ini menarik Iya. loh sebagai contoh buat Ini anak-anak contoh- muda ini contoh. gitu. Contoh real Jadi bahwa jangan nggak Jangan nggak nggak peduli, peduli betul. gitu sama otoritarianisme dan perilaku yang koruptif yang dilakukan oleh pejabat kita. Jangan cuma iya. Itu baru satu titik. Nanti ada lagi penerimaan mahasiswa. Kalau lo nggak berprestasi, sementara yang punya duit ada jalur-jalur A, B, Betul, C makanya kalau gitu. mereka nggak Yang peduli rugi dengan siapa? Rakyat lagi. Rakyat yang mana? Rakyat yang menengah ke bawah, yang kecil, yang nggak mampu bayar tapi berprestasi. Ini yang rugi ya masyarakat. Ini tadi kita dunia sekolah, dunia mahasiswa. Terus sekarang apa? Dunia kerja. Orang dalam lagi gitu. Kalau nggak punya koneksi, nggak punya power. Kita ngomong Orang kan, di Konoha aja, di MK aja ada ordal. iya makanya ini kan sebenarnya alarm buat mereka ya. Kalau mereka Iya, bilang selalu jadi- nggak peduli atau iya. apa bahwa Oi, kenyataannya bangun, Yang- bangun. yang mengklaim partai anak muda itu kan karena punya koneksi. Oh iya dong. Gitu. Kalau nggak punya koneksi, Benar. karena semuanya nggak di jalan, ya anak-anak hasil instan semua, nggak Iya, ada yang iya. Wan, benar-benar lu kan berjuang politisi, dari awal. politisi senior nih, iya kan? Berdarah-darah. Gue tuh 10 tahun berpartai baru maju DPRD. Nah, baru maju DPRD ya. Tuh, justru itu gue mau nanya. Baru maju DPRD loh setelah 10 tahun Proses. berpartai. Kalau misalnya nih ada partai baru, terus proses pemilihan ketua umumnya hanya 2 hari itu, menurut lu seperti apa? Ini kan lu kan politisi nih, dalam Lo ngomongin kacamata. apa sih PSI? Udah tahu itu partai boneka dari awal juga pendiriannya. itu katanya paling progresif tapi paling jadul. Kalau aku sih bisa bilang kalau aku sih sama itu terang-terangan lah. Kameramen gue aja sampai ketawa. Udah itu mah. Gue tuh nggak bisa ngomong bertele-tele gitu loh. Nah. Ya maksudnya itu kan bukan partai organik ya kalau mau jujur ya. Oh gitu. Bener nggak? Oh gitu. Itu tugas gua kan. Lanjut Wan, lanjut. It's not a partai organik. Oh. Siapa yang mendirikan, siapa yang ada di dalam, siapa yang mensponsori keuangannya di situ, kenapa mereka anak muda duit dari mana sih? Punya baliho sebanyak itu? Coba deh dipikirkan. Tapi Dipikirkan, di ada Jakarta baliho nol di hari setiap ini lo pohon. katanya lo. Duit netizen. dari mana? Ada. Anak muda Nih, tuh gua duit cari. dari mana? Nih ada yang bilang PSI itu adalah partai salah input. Katanya begitu. Karena pada waktu itu tuh laporannya 180.000. Tapi katanya salah input. Hari ini salah Taunya input lagi di berapa? Jakarta katanya nol. Pak, tahunnya 180 triliun ya. Itu makanya tuh, aduh. Kacau nih. Aduh. Netizen ini ya, netizen jahil-jahil gitu loh ya. Tapi nggak tahu. Ya Tempo juga sayang nulis. kalau aku sih menyayangkan partai anak muda ngajarin sesuatu yang nggak menjadi tauladan anak muda, malahan sebaliknya. Gitu. Anak lu pernah nanya ke lu nggak bahwa, "Mah, ini sebetulnya partai mewakili..." Enggak ya? They're too smart to ask that Ya. kind of question. Iya, iya. Iya. Tuh berarti Win, kita masih bisa berharap juga Win. Oh iya dong. Bahwa di Konoha harus belajar sama kayak di Indonesia. Kita beberapa kali kita ketemu tuh mahasiswa yang masih ternyata masih itu. Ternyata Mbak, masih gitu. Memang Nggak mewakili mereka. Nggak mewakili Yang mereka. baliho AI Ya, itu. mereka berjuang ternyata. masih dari bawah dan segala macam. Tapi memang tantangannya dengan kita beda. Kalau mereka tuh harus benar-benar 8 tahun kelar, kuliah mahal dan Iya. segala macam. Jadi mereka tuh Iya dong. nggak bisa kayak kita dulu kan skripsinya boleh mundur-mundur dikit lah gitu kan sampai tahun Tantangannya berbeda-beda. tantangannya Kamu berbeda-beda. kali bukan saya, Oh, saya iya. skripsinya. Cepat ya. Wan, ini sekarang gue mau tahu, mau nanya, Apa? arah perjuangan demokrasi sekarang ini kayak gimana sih? Ya, Andi Wijayanto nih bilang nih, ini kayaknya kok arah-arahnya mendung demokrasi. Terus si Melki bilang, oh bukan mendung demokrasi lagi, sekarang mungkin udah hujan. Udah badai. Udah hujan badai. Nah Hujan menurut badai. Anda nih Wanda, politisi senior, demokrasi kita itu arahnya mau kemana? Atau seperti apa malah sekarang? Gua sebagai aktivis 98 sih, Iya. ini kayak seperti ambang kehancuran demokrasi ya. Apa? Jadi sebetulnya sedih banget gitu. Itu kan kita mengembalikan demokrasi setelah 32 tahun rezim Orde Baru kan itu kan darah dan air mata ya. Iya. Nggak cuma mahasiswa Trisakti yang ditembak mati Iya. 4 orang Iya, aja. iya. Ada tragedi Semanggi 1, tragedi Semanggi Semanggi 2. Dan sebelum itu juga di rezim Soeharto itu kan banyak terjadi
dari peristiwa Tanjung Priuk, peristiwa Malari, ITB. Ada Petrus juga kan itu. Ya, Itu. terus kemudian daerah operasi militer Aceh, daerah operasi militer Papua, itu yang jadi korban kezaliman dan otoritarianisme negara. Itu jumlahnya mungkin nggak cuma 4 pahlawan reformasi, tapi bahkan ribuan, mungkin ratusan ribu rakyat ya gitu. Belum peristiwa 98 itu kan banyak rakyat, ratusan rakyat sipil, terus perempuan-perempuan etnis Cina yang diperkosa dan tidak pernah mendapatkan keadilan, masyarakat yang di mall kemudian dibakar hidup-hidup mallnya gitu. Jadi demokrasi itu dengan susah payah kita raih dan memang mengorbankan nyawa. Terus 13 aktivis yang diculik ini juga. Mbak Hamidah ini itu relawan di 98 loh. Jadi dia ini nyata, dia Nyata, pelaku. Real Dia ini. bukan Ya. dia real. Ini dia real. Dia bukan sekedar Bukan baca orang kata apa. Dia mengikuti dan dia ya pada saat itu kan relawan-relawan itu kan mengadvokasi korban pemerkosaan dan segala macam dan entahlah banyak. Ini real. Ini kita bicara cerita real buat. Jadi Kita Wanda aku Hamidah lihat itu kok. mencium bau keringat di lapangan pun Iya. juga kayak begitu. Jadi nggak cuman baca di Baca, Google. bukan apalagi dengar katanya. Katanya. Atau Jadi nggak apa. katanya tapi menyaksikan ya sebagai gini. Trisakti itu dari kita bikin demo itu dari cuma 2 orang saja sampai kemudian di 12 Mei ribuan orang. Jadi aku udah setting ikut sama temen-temen. Demo itu dari sepi, nggak ada yang sampai kemudian eskalasinya naik gitu. Jadi tahu banget. Dan 12 Mei juga paling depan ya, bawa mawar ke tentara bahwa aksi kita aksi damai gitu, sampai kemudian terjadi penembakan. It's in front of my eyes gitu. Ketika kita mau jalan ke kampus, para penembak itu jadi random aja kali nembaknya kan dari atas jembatan menuju Trisakti. Dan untuk pertama kalinya itu merasakan gas air mata yang visibility-nya juga mungkin cuma 1 meter aja. Mungkin aku udah nggak bisa ngelihat. Betul. Saya sempat ngalamin di dalam Trisakti juga tuh sebagai tamu gitu. undangan. Jadi it's kind of shock gitu, dan ngelihat terpaku, ngelihat masuk ruangan yang peluru tajam berceceran dengan melihat depan mata sendiri teman-teman yang tertembak di leher, di sini, di bahu, di paha, di mana-mana. In front of my eyes gitu. Kemudian sampai kemudian ada mayit lewat, la ilaha illallah, itu jam 6. Ya Allah. Gitu. Jadi ya nggak mungkin saya mengkhianati reformasi, dan sedih juga kalau ada yang mengkhianati reformasi, dan ini sekarang ini terjadi pengkhianatan terhadap reformasi. Itu dengan apa? Dengan mengobrak-abrik institusi-institusi lembaga yang dulu kita bikin sebagai pengawasan, yang lembaga-lembaga yang zaman Orde Baru nggak ada, kemudian ada, contohnya KPK. Gitu. Berarti dilemahkan ya menurut Mbak Wanda itu emang? Dilemahkan dari awal. Dari kita saya tuh udah ngerasa pokoknya di era Jokowi kedua ini benar-benar demokrasi luluh lantah sedikit demi sedikit sampai mungkin klimaksnya MK kemarin ya. Itu Paman Usman itu. Paman Usman itu. Makanya Sebetulnya aku tuh udah Gimana? melihatnya dari awal. Sebetulnya kalau ditanya baru sekarang, enggak baru sekarang. Mungkin kalian mention saya aja baru sekarang gitu. Saya udah bersuara. Ciri-cirinya apa, Mbak? Saya udah bersuara ketika Jokowi mengangkat Prabowo jadi Menhan. Wah, itu Itu pertama tuh. So deep ya, dalam banget. Menurut saya bagaimana mungkin Jokowi mengangkat Prabowo sebagai Menhan, terus dia mau menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran HAM. Dia mengangkat Hendro Priyono jadi BIN dan lain-lain ya, dan anak-anaknya dan mantunya semuanya jadi panglima. Bagaimana dia mau membongkar, mengembalikan kasus Munir yang sampai sekarang kita rakyat tidak puas dengan hasilnya gitu. Jadi dia merangkul semua orang yang terlibat di dalam situ. Tapi saya juga nggak menyalahkan Jokowi aja. Sebelumnya juga ya belum ada pemerintahan yang sungguh-sungguh ingin menuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu gitu. Dan mereka banyak yang sampai sekarang, sampai detik ini mengambil langkah yang berkompromi
dengan pelanggaran HAM, menutup mata dan cenderung berkompromi dengan pelanggaran HAM, sehingga pada satu titik ketika kita bicara, oh si A dulu pelanggar HAM, si B, mana buktinya, mana buktinya? Ya nggak ada buktinya, orang semuanya berkompromi, buktinya apa? Buktinya yang mereka meninggal itu kan mayatnya ada ya, yaitu bukti pelanggaran HAM. Masa kita mau menutup mata, ada mahasiswa yang tertembak, ada penculikan aktivis 13 orang dan tidak Ada aksi kembali Kamisan juga ya sampai sekarang hari ya. ini aksi Kamisan. Mereka kemana? Mereka nggak mention about it. Kemudian banyak juga, dan Prabowo pun waktu mengakui bahwa aktivis yang saya culik udah kembali. Dan sekarang semuanya masih hidup. Ada Pius masih hidup. Kemudian Faisal Reza di PKB masih hidup. Dan mereka semua bisa bersaksi. Jadi bukan berarti kemudian kalau nggak dihukum dan divonis nggak terbukti. Soeharto juga nggak pernah dihukum dan terbukti. Gitu. Tapi kemudian apa kita bilang Soeharto tidak bersalah? Nah selama ini yang meninggal di rezimnya dia gimana? Makanya yang menyedihkan nih malah banyak teman-teman atau apa yang bilang bahwa kalau kita mempertanyakan itu, ini seolah-olah kayak ritual 5 tahunan. Isu 5 tahunan. Ada yang bilang juga, itu isu 5 tahun karena yang setiap 5 tahun yang ikut lo lagi, gitu loh. Sebetulnya kalau mau berkompromi, it's not about Prabowo aja ya. Maksud saya pada saat 98 itu udah harus ada garis. Siapapun pejabat terutama di militer dan kepolisian yang itu mestinya udah selesai. Kalau saya pribadi sebenarnya Jadi waktu itu aku juga pas Wiranto, aku juga jadi wapres, aku juga kenceng terhadap Wiranto. Kita sih kalau aku ya berharap adililah mereka apapun keputusan pengadilan atau entah mau diampuni atau apa, ya itu dulu lah biar diakui dulu gitu bahwa itu ada atau enggak gitu. Minta maaf gitu dan kan? oke lah gitu. Suatu saat misalnya mau dianggap kelar atau apa urusan nanti kan. Iya, itu pengadilan HAM ad hoc ya. Menyedihkan. Tapi kan berarti kan kenyataannya siapapun presidennya belum juga dong. Makanya itu kita tanyain. Makanya Prabowo nggak usah sensitif katanya. Kenapa kita siapapun presidennya kita mau tanya. Bukan hanya karena elunya juga. Iya, gitu. bukan karena elunya juga. Misalnya dong. Pak Prabowo pada waktu Ya, nanti Bapak dilantik jadi presiden, iya kan? Iya, berani nggak Berani Bapak? nggak itu? Ya masa, kata Prabowo ya masa saya mengadili diri saya sendiri kan nggak mungkin gitu. Iya, ya nggak benar mungkin juga. tapi intinya. Nah, komentar Mbak Wanda nih, perkembangan politik akhir-akhir ini gimana? Nih, soalnya kalau gue lihat-lihat nih, ada nih baliho yang salah satu paslon dipasang di atas kantor polisi. Ada baliho juga yang diturunin. Maksudnya, ada yang hampir di seluruh daerah tuh balihonya kembar gitu. Ini kemunduran, makanya demokrasi ini diambang kehancuran. Ya, pertama KPK-nya udah dihancurkan dengan revisi KPK. Tadi aku baru bahas satu tuh dari Menhan. Ciri-cirinya dari tuh Prabowo diangkat Menhan tuh aku udah di periode kedua Jokowi tuh udah mentally breakdown, gue down banget sih. Gitu. Terus nggak berhenti di sini ternyata. Revisi undang-undang KPK, terus pas lihat pemilihan secara live KPK, gue udah tahu nih, pasti busuk semua dalamnya, gitu loh. Dan terjadi ya. Dan ini nggak cuma salah Jokowi aja, tapi semua pimpinan partai politik bertanggung jawab di situ karena ikut merusak demokrasi, gitu. Jadi ini nggak salah Jokowi semuanya, tapi big part, tapi DPR RI juga berkontribusi terhadap memelihara otoritarianisme dan meruntuhkan demokrasi kita. Kenapa? Ya diketok undang-undangnya, revisi gitu KPK. Terus yang diangkat juga Firly yang udah tahu udah diprotes masyarakat sipil, udah dikasih bobroknya Firly, jangan, tapi kan DPR nggak pernah dengar gitu. DPR nggak pernah dengar rakyat, tapi ya berkompromi aja antara elitnya. Ini juga terus terakhir undang-undang ya kita udahlah undang-undang Cipta Kerja, undang-undang ITE, tadi Fathia Haris sudah jadi korban dan sebelumnya aku tuh udah banyak banget dikirimin surat tuntutan ITE, aku juga korban dan aku ada paguyuban komunitas korban ITE yang ini memberangus. Yang kita ngomong bener aja kita bisa ditangkap, pasal kan gila itu ya? Gitu. Ini kan benar-benar represif banget dan kembali ke zaman Orde Baru gitu.
kalau kita bener loh yang saya bicarakan bener dan yang mereka bicarakan bener juga, kecuali beda kalau itu hoax ya. Ini enggak, based on data dan based on pengalaman. Ada dosen IPB yang kemudian memprotes dekannya atau rektornya kemudian ditangkap dengan pakai ITE, pencemaran nama baik, kan gila gitu. Berita Mulyasari itu kan juga kan? Itu dia gitu. Jadi kok kita sekarang ngomong benar kita yang ditangkap gitu. Nah ini kan mestinya nggak begini ya. Justru sebetulnya di negara yang maju demokrasinya, rakyatnya itu harus diberikan impunitas, kekebalan hukum dari segala tuntutan ketika dia mengkritik kekuasaan. Nah, bukan cuma anggota DPR aja yang dapat itu Rakyat. harusnya. Rakyat juga kan harusnya. Ya, anggota DPR nggak pernah dapat itulah karena nggak mungkin dia mengkritik kekuasaan, dia bagian dari dia bagian dari itu yang kalau dia dikritik. Bukan mengkritik, berteriak untuk kepentingannya. Iya. Dia dan kelompoknya. Kelompoknya. Iya, nah. Itu di Konoha. Bukan di Gitu, Indonesia. Itu bukan di Indonesia, di Konoha. Sampai kemudian ngomongin yang ASN kan itu kan tuntutan reformasi, tentara TNI kembali ke barak, cabut duit fungsi ABRI. Iya. Cabut duit fungsi ABRI Iya. sama Jokowi dikembalikan lagi undang-undang ASN kan. Wah gila, satu persatu yang kita perjuangkan habis-habisan, mati-matian Malah kembali di era seperti itu. reformasi, semuanya dibalikin dengan singkatnya, di antaranya ASN yang sehingga menimbulkan sekarang ASN berani membela salah satu pihak. Tentunya yang dia bela adalah pihak yang berkuasa, pasti. Pasti ya. Polisi, tentara, Oknum ya itu lurah, ya? desa, enggak oknum, kalau oknum satu. Ini semua. Oh berarti oknum berjamaah gitu. Don't say oknum anymore gitu. Gue sebel banget kalau orang ngomong oknum karena terjadi di banyak dan semuanya terjadi. Ya, tapi masih ada orang baik lah, Mbak. Dan masih ada. Itu yang kita harus Tapi percaya, Mbak. Biasanya gitu. yang orang baik itu jadi Ya jadi sedikit terpinggirkan lah. iya, jadi nggak kelihatan Nggak karena yang betul. kebanyakan yang kita lihat ya oknum tadi yang oknum tapi banyak dan di mana-mana ya, gimana tuh kalau oknum kan 1-2 ya gitu di fungsi ABRI. Jadi balik lagi TNI bisa dan polisi bisa memegang jabatan sipil, benar-benar udah kembali lagi. Ya berat ya perjuangan 25 tahun ini dihancurkan di periode kedua Jokowi. Saya juga Berapa? sedih kan MK itu juga anak reformasi. MK, Ya, sekarang iya. jadi bisa kayak begini kan gitu kan. Betul, mestinya melalui DPR dilibas semuanya gitu. Tapi sebetulnya saya udah membaca ini ketika iparnya Pak Jokowi diangkat ya. Udah itu kan konflik of interest. Kok nggak tahu malu ya, maksudnya kok nggak ada etika, kok nggak ada sense of apa ya. Kalau di Jepang itu udah mengundurkan diri rame-rame. Iya, masa masang sebagai ketua MK iparnya kan udah nggak etik ya. Kalau di Konoha Gitu. bebas ya Win ya. Bebas semuanya. Jadi ya nepotisme dikembalikan lagi, yang dulu kita tentang, sekarang 3 hal yang kita tentang semua semuanya kembali loh, Mbak. kembali semua. Korupsi, kolusi, nepotisme. Kembali semua. Dalam Kembali jangka semua. waktu yang sangat singkat, 25 satu periode tahun. ini. 25 tahun. Semuanya Lo balik sadarnya lagi. kapan Win? Saya sudah sadar 5 tahun lalu ya. Saya mungkin paling akhir, Mbak. Telat ya. Telat, Mbak. Kamu dihianati dulu baru sadar. Kalau saya sudah. Ini kan belajar. Mbak Wanda coba cerita dong. Proses belajar dihianatinya di mana gitu Oh, kan. dari tahun 98 udah dihianati Amin Rais, jadi aku udah tahu. Jadi Makanya udah dia lebih biasa. aware gitu. Oh iya iya. Kalau kita belum nih, Ternyata Mbak. pemimpin tuh kalau di atas tuh begini ya. Gila, saya 16 tahun berpartai dan setia kepada PAN. Waktu itu Hatta dan Prabowo saya nggak mau dukung, saya dukung Jokowi. Terus kemudian dipecat dari keanggotaan, bayangin keanggotaan. Sementara Sutrisno Bahir yang juga dukung Jokowi Iya. diangkat jadi Dewan Dewan Pertimbangan. Presiden. Iya. Sebahaya itukah saya? Satu-satunya yang dipecat Pak Hatta jadi anggota. Setelah saya dipecat, Nggak saudara-saudara. ditawarin jabatan apa-apa tuh pada waktu Setelah itu? saya dipecat, tunggu dulu. Setelah saya dipecat, seminggu kemudian mereka berkoalisi dan bersalam-salaman. Mbak Wanda ngeliat di TV gimana? Jadi, Oh, dia lebih parah dari Paling gua. jangan Lebih parah dari bicara. lebih parah dari gua. jangan Kalau kita bicara kan cuma mengenai pas pengkhianatan, udah
udah kenyang. Kalau kita kan cuma berharap, wah ternyata kita punya pimpinan yang ternyata gitu. Saya berharap 10 tahun bisa soft landing, ternyata gabruk, sadar. Ya itulah. Coba lo memang nulis manusia, buku biar ya. Erwin baca. Ayo Mbak, tulis Mbak biar kita semua anak-anak muda tahu Mbak betapa sakitnya dihianati. Oh Ya, gitu. tapi ya, Terus lanjut ya nih. udah biasa sampai pada kesimpulan akhirnya ya memang orang kalau dikasih melihat orang ya kekuasaan, dikasih kekuasaan karakternya akan berubah 180 derajat. Jadi jarang orang yang dikasih kekuasaan tetap punya komitmen awal gitu. Jadi Tapi luar Jadi- Prabowo biasa. belum dikasih kekuasaan aja kita udah bisa melihat tuh Mbak. Pernah 98 kan ada kekuasaan. Oh, Ada iya. kekuasaan. Sedikit, Nah kan? itu Ya. sampai Tapi yang itu kan ambiar begitu. anak-anak itu kan belum lihat. Ya suruh Iya. googling aja. Bener loh Mbak. Jadi Kalau- aneh juga kalau kemudian wah saya kan waktu itu belum lahir. Ya kamu ya sejarah Nabi juga kamu belum lahir kan ya gitu. Iya benar. Kalau Kalau alasannya kita Karena di balik- browsingnya Iya lain juga lagi ya. itu. Kalau kita bicara yang udah nggak laku gemoy-gemoy itu, laku loh Mbak di dia Iya. Mbak kadang-kadang kita Gunanya ada buku kan itu ya supaya memang kita mengetahui hal-hal sebelum kelahiran kita. makanya Mbak Dita. Mbak, nih. Makanya ada Wan, kitab suci. ada yang bilang kalau dunia kampus tuh sekarang lebih kasihan juga di Hmm? tujuannya depolitisasi. Jadi Loh, digalang itu supaya udah gimana ngeliat. caranya supaya Coba lihat udahlah. undang-undangnya sekarang. Gimana Sekarang tuh? kan rektor dulu kan Iya, universitas itu lembaga yang sangat mandiri. mandiri Sekarang betul. rektor ditunjuk presiden. Jadi Iya. gimana? Jadi kalau ada mahasiswa akan dipersulit Iya. dipanggil rektor kalau ada hal-hal yang ada pembangkangan di situ ya gitu. Tapi Ada nggak gerakan-gerakan apa-apa. Kalau apa. saya sebagai mahasiswa sih saya nggak takut sama rektor ya. Orang kita bayar kan kuliahnya. Iya. Kuliah juga sekarang udah mahal. Mahal. Mm-mm. Jadi nggak usah takutlah mahasiswa. Kita Nah, itu takut ya. hanya kepada Allah aja. Nasihat-nasihat dari Wanda tuh itu ya ke Iya, kalau adik-adik kalian sekarang ini. mahasiswa udah takut, padahal belum banyak kepentingan lain ya, apalagi udah lulus, udah susah diharapkan gitu. Jadi mahasiswa itu yaitu hati, pendengaran dan mata rakyat menurut saya. Dan ya mereka kalau kita bilang the purest ya, makhluk yang masih mestinya tidak punya kepentingan apa-apa selain membela rakyat, amar ma'ruf nahi mungkar, masih idealis mengatakan ya. yang salah dan salah itu salah, yang benar itu benar gitu. Itu sih. Ada pertanyaan lagi? Nah terus ini nih. Nah ini gue mau baca ini menurut Fahri Ali nih Wan. Nah ini. Biasanya sebagian elit itu nggak disiplin untuk menjaga demokrasi. Dan dengan sengaja malahan nih sebagian elit itu malah ya mereka juga yang rusak demokrasi. Ya iya. Gitu loh. Ya makanya Menurut sekarang, Wanda gimana nih? makanya saya juga maksudnya siapapun yang menang gitu akhirnya tetap aja yang kalah rakyat yang menang elit gitu. Oh. Apalagi dengan threshold 20% ini mestinya ini kalau ada wakil rakyat yang peka terhadap demokrasi dan kepentingan rakyat, mereka akan membatalkan ini Iya, ya. Karena akhirnya yang terjadi adalah proses transaksional antara ketua partai politik yang satu dengan ketua partai politik yang lainnya. Sebetulnya di Pilpres ini juga saya kecewanya karena gak ada figur calon presiden yang sesuai dengan kita dikasih pilihan yang nggak cukup lah pilihan itu gitu. Mestinya Belum banyak ya, pilihan yang belum lain, nih di hati. belum gitu. Jadi Oh, kita karena jabarin dulu. 20% ini 01 mestinya gimana? mestinya gagal di next time threshold ini harusnya Nggak ada, 20% nol sama sekali. deh gitu. Siapapun Apa? boleh 10, maju paling 15? nggak Jangan. ya 5% lah Oke. palingan gitu. Jadi biar lebih meriah, mereka lebih mendengarkan rakyat gitu. Kadang kan ketua partai politik mengklaim mewakili rakyat, which is they are not mewakili rakyat, tapi mewakili kepentingan kelompoknya sendiri aja. Oh gitu ya. Begitu. Jadi saya walaupun orang partai, Loh kita harus begitu. Saya Kita harus kasih umpan lambung Wan. saya akan selalu berada di pihak rakyat. Makanya nggak pernah jadi apa-apa gua. Waduh, enggak dong, harus ini dong. Nih, Wan. Ada yang bilang kalau misalnya nih
nih, baru-baru ini sejumlah tokoh itu datang ke Wapres, iya kan? Ada Ibu Sinta Sinta, Nuria, ada. semuanya itu menunjukkan keprihatinan. Oh iya pasti. Nah, ada komentar kayak tindakan mereka itu seperti apa gimana? Ada komentar nggak dari Iya, Wanda gini gimana? loh, kita kan perlu penjaga moral dan marwah bangsa ini kan harus ada ya. Kita membutuhkan orang-orang yang objektif Ya, melihat gitu, betul. yang sepertinya kok kita udah nggak percaya lagi terhadap elit politik, karena yang tadi saya bilang siapapun yang memimpin, mereka sebetulnya yang menang adalah elit, apalagi kemudian konstelasinya seperti ini, dan kita udah belajar di 5 tahun lalu ya. Kemudian yang kalah ya, kita udah menghadapi pilkada yang adu domba, politisasi agama, terus kemudian Jokowi 2019, wah itu meluluh lantahkan persaudaraan loh, temen arisan, wah sampai ada yang ngeblok, berantem, perceraian. You know what happened after that? And they shake hands. Yes. Waduh, Gitu. gila Jadi itu. itu rasanya, tapi kok maksud gue kayak Cebong gila ya. kampret bersatu jadi cepret katanya. Nah, gue nggak merasa gila kan gimana PSI yang dulu maki-maki Prabowo, kemudian Prabowo. Itu beredar lagi tuh ya? Ya. Puja-pujinya, Jadi- hujatan yang dulu tuh. Iya segila itu, segila itu. gitu maksudnya. Iya, iya. Ngerti Itu nggak? politik ya Mbak ya? Aktivis 98, Budiman Sujatmiko dan lain-lain. Iya, itu. Ngerti nggak? gila. Itu kan ya pengkhianatan reformasi, tapi ya makanya percaya mahasiswa, sesudah mahasiswa ya, well it's hard to say karena orientasinya pasti Bisa kekuasaan dan berbeda. oportunis ya. Selama ini juga saya nggak ngelihat dalam 5 tahun ini ada anggota DPR RI yang berani berteriak menentang Undang-Undang Cipta Kerja, ITE, bahkan mengembalikan lagi duit fungsi ABRI, bahkan politisi sekelas Adian juga saya nggak dengar tuh suaranya di kasus Rempang dan sebagainya gitu. Jadi well ya itu sih. Menyayangkan ya sebetulnya ya? Menyedihkan. Menyedihkan. Nah, balik Oke. lagi kita perlu tokoh-tokoh moral seperti misalnya kita perlu bapak bangsa mestinya Iya. ya. Yang kita harapkan itu misalnya sayangnya udah meninggal dunia ada Buya Syafi'i ya, Iya, itu Iya. he is really my idol gitu, yang Yes. kayak bisa Habis sama Mbak. Itu luar biasa itu sih. bisa Hebat ya. nggak Iya, punya gini, gila. tapi kan tokoh-tokoh seperti itu yang mereka udah di level tertinggi yang udah nggak berminat tuh terhadap Betul. kekuasaan. Iya, sayangnya itu Mbak gitu kan. Gitu, Mereka jadi iya, nggak Naik ngerti. sepeda tokoh-tokoh yang ontel nggak- loh dia tuh. nah, sampai Ke klinik ngantri. Iya. jadi pembicara aja naik kereta, Iya, iya. gitu. Keteladanan seperti itu yang Kalau kita zaman nggak sekarang dapet. kliniknya yang disuruh ke situ. Nggak mau ngantri. ya. Sekarang pejabat semua kalau nggak pakai forrider nggak keren. Iya. Padahal dengan pakai forrider mereka udah nunjukin mereka nggak taat hukum. Iya. Sekarang lo mau suruh rakyat taat hukum, dia sendiri nggak taat hukum. Jalan di bahu jalan, lampu merah minta jalan untuk dari hal Duluan. kecil ya. Ini dari hal kecil ya. Jadi menikmati fasilitas untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum. Lo suruh rakyat taat hukum, lo nggak taat hukum, gitu kan? It's pathetic, maksudnya sayang banget gitu. Nggak ada yang memberikan keteladanan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang negarawan. Semuanya ansih pengen berkuasa karena ada proyek ini, karena ada proyek ini, karena ada IKN, karena ada kereta cepat yang gue juga nggak ngerti menguntungkannya di mana itu kereta cepat Jakarta-Bandung, which is kita naik mobil aja udah cepet gitu ya. Ini lebih cepet lagi berarti. Iya, aja ada apa di Bandung sehingga kita harus cepat-cepat ke Bandung gitu. Nggak, maksudnya dan dibangun dari utang gitu. Sementara negara juga economically lagi susah gitu. Jadi utang semakin banyak, tambang, dan kalau kita lihat juga tambang-tambang sumber daya alam manusia yang ada di Sulawesi Tengah, yang ada di Papua, itu nggak yang Kalimantan, tambang-tambang batu bara nggak memberikan kesejahteraan buat rakyat di sana, gitu. Jadi tetap aja mereka miskin, tetap aja infrastrukturnya jelek, berarti kan something wrong, it's a corruption gitu. Jadi maksudnya negara kita dikuasai oleh 1%. Yang punya uang ini kan cuma 1% gitu. Yang lain sebetulnya saya juga bingung dengan konsep-konsep BLT gitu, yang sebetulnya konsep itu yang kita
semakin banyak yang kita kasih BLT, berarti kan semakin banyak rakyat miskin ya. Nah, itu benar kata Wapres itu. Nah, itu itu dia. malah Iya. dari Makanya. 1,8 jadi 2,2 malah. Iya. Nah, itu dia karena sekarang ini masyarakat dididiknya tuh nggak baik gitu karena Iya. bukan kita memberdayakan mereka supaya mandiri, memberikan mereka pekerjaan, Kasih kailnya kesempatan harusnya ya. kerja, iya kesempatan kerja yang baik sehingga mereka nggak perlu lagi menengadahkan tangan untuk BLT. Sekarang hak-hak mereka nggak ada di bidang pekerjaan dan lain-lain. Kebutuhan hidup semakin tinggi sehingga jalan pintasnya aja kasih BLT supaya kita menang gitu. Oh, itu baru gue mau tanyain. Dia udah ngomong. Mbak, berarti Iya, nih, loh, ini bener kan kata Mbak belak-belakan. Wanda dong. Bener kata Mbak Wanda. Mm-mm. Karena ini udah mau deket-deket nyoblos. Oh makin banyak. BLT ini udah diguyur Iya. abis-abis. Oh, berarti Abis itu- politisasi BLT dong? Ya apa sih semua yang nggak dipolitisasi? Semuanya Semua. dipolitisasi, semua aspek. Semua aspek. Nah, berarti orang yang bilang BLT itu dari Jokowi, pilih anaknya Jokowi, itu seharusnya diapain? Ditegur dong? Ditegur nggak harusnya? Menurut Mbak Wanda nih. Ya bukan ditegur lagi lah. Kenapa? Gitu karena ya kita kan tahu jangan membodohi rakyat. Semuanya kan pajak kita ya. Nah, berarti bukan dari duitnya presiden yang terdahulu dan sekarang juga kan ya? Gimana duitnya presiden sih, orang yang presiden aja yang gaji rakyat. Gimana duitnya duit presiden? Bener kan Win ya? Oh, Iya kita di kan? Konoha tuh harus bilang ini tuh berani tuh Win. Sebenarnya kalau bicara pilpres kan saya sebenarnya ada seneng ada Hmm. yang satu paslon ya kita kan belak-belakan nyebut nomor Iya. 3 lah, mereka Hmm. punya satu program yang satu keluarga satu Heeh. keluarga itu minimal ada satu sarjana di dalamnya Sarjana. sehingga itu bisa menjadi apa ya trigger untuk meningkatkan ekonomi keluarga itu Nah, gitu. itu balik lagi kalau ada paslon yang punya konsep seperti itu baik sekali, tapi kan dia harus membenahi banyak persoalan. betul. Persoalannya nggak boleh koruptif dan nggak boleh Betul, otoriter lagi betul, dan ya. memberikan kesempatan yang sama untuk masyarakat. Kalau selama masih ada orang dalam ya nggak akan ada satu sarjana satu keluarga. Ya. Kita kan pengennya satu keluarga semuanya jadi sarjana. Nah, Jadi tapi kalau perilakunya masih koruptif dan otoriter, saya menyaksikan konsep itu. Jadi balik lagi paslon itu harus yang berjanji seperti itu memang harus Membuktikan apa nih Mbak? berani Oke. untuk melawan menegakkan korupsi, hukum iya dong. menegakkan hukum, Gitu. melawan Karena korupsi, menegakkan hukum. iya, ya. yang dilawan kan semuanya orang dalam, Betul, sarjana. Ya itu tadi aku bilang mau masuk jadi mahasiswa, Ordal. kalau nggak Ordal. punya duit, yang punya duit aja yang sanggup. Yang kan aku tahu lah anak-anakku baru masuk kuliah, tahap pertama, tahap kedua, makin lama makin si miskin ini makin tereliminir kan tereliminir, gitu. iya. Akhirnya yang paling terakhir yang bisa bayar gede masuk deh gitu. Kalau di Konoha mau jadi presiden aja harus ordal. Iya kan? Iyalah. Gitu. Semuanya Semuanya ordal. ordal. sekarang. Semuanya ordal. Iya, Makanya ya kalau semuanya ordal yang rugi siapa? Yang rakyat lah. Iya. Gitu mereka sekarang dimanjakan dengan fasilitas BLT, habis itu terpilih nanti ditinggal lagi, susah lagi hidupnya. Nah, kalau Mbak Wanda ngelihat paslon nomor 2 sekarang, kan tadi udah 03, 02 sekarang Dua gimana? mah udah Ya, nggak usah udah dibahas. nggak usah ditanya. Orang Aduh. 2014 saya Gimana? udah dipecat Aduh. karena nggak mau dukung Doi Hatta ya? dan Prabowo. Oke. Saya udah dipecat karena nggak mau dukung Pak Hatta dan Prabowo kan gitu. Dukung Jokowi ternyata sama aja. Ternyata besokannya mereka bersalam-salaman dan semakin mesra saudara-saudara. Oke, berarti si Gemo itu nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas. Ya Nggak usah udah, dibahas. nggak, Lupa. nggak. Terlalu terlalu you and me and katanya. Oke, paslon 01 terakhir tuh gimana? Paslon 01 Anies, aku ngerasain banyak retorika sih kalau Anies. Memang dia Iya. mungkin survei bagus karena dia akademisi, ngomongnya pintar gitu. Tapi secara aplikasi saya ngerasakan waktu itu kan di DPRD DKI dan saya juga penduduk DKI, kepemimpinan Ahok dan kemudian pemimpinan Anies, saya merasa lebih banyak jauh lebih bagus kepemimpinan Ahok ya pada saat itu ya gitu. Jadi Dan ini kembali bukan katanya, mengalami mengalami. Ingat nih, Bukan kata Mbak Google. Kata-kata, ini mengalami lagi. sesimpel gini ya. Ah, Pada saat itu misalnya gaji DPRD DKI waktu itu 6 juta sebulan dengan tunjangan misalnya 25. Ternyata setelah saya udah nggak menjabat di zaman Ahok dinaikin
kalau nggak salah 80 sampai 100 kalau nggak Wow. salah. Sekitar itu Iya. ya. Correct me if Iya, I'm wrong. iya. Supaya apa? Supaya udah jangan pada main proyek, jangan korupsi, which is good dong. Iya. Ini gajinya udah cukup nih karena DKI kan APBD-nya besar ya, 80 88 triliun. triliun sekian. Udah jangan korupsi, kalau gajinya kecil 6 juta juga kayaknya kok nggak cocok juga ya Iya. gitu. Terus? Terus udah gitu karena tanggung jawabnya besar, bukan masalah dia pejabat Pak, tanggung jawabnya besar sekali. Iya. Kemudian pada saat itu Ahok mensejahterakannya ya, tapi gaji gue naikin tapi jangan korup. Mestinya kan semua pemimpin gitu ya, jaksa, hakim, gaji bagus tapi jangan main-main gitu. Iya. Sehingga permainan kalian kan pasti menyengsarakan rakyat dengan perilaku koruptif itu kan. Itu satu. Kemudian yang kedua juga di zaman Anies yang janji reklamasi, ternyata di zaman dia reklamasi semakin banyak gitu yang dia janjinya bahwa kami akan menentang reklamasi. Jadi kan udah ya udahlah, Ya, udah. sudahlah. Terus yang ketiga, Jakarta nggak semakin trotoarnya gitu, nggak semakin rapih juga. Hal kecil ya. Zaman Ahok tuh ada apa namanya, pasukan orange ya. Iya. Kita hampir mereka kerja dengan giat. Kelihatan ya di mana-mana. Ya, Dan di kita mana-mana bangga lihat dengan bersih. itu ya. Bangga Ah. dengan itu. Dan kemudian pada suatu hari saya nanya ada pasukan orange depan rumah saya. Kemudian gimana Pak, enakan zaman Pak Ahok apa zaman Pak Anies gitu Iya. sekarang? Oh kalau zaman Pak Ahok kita capek Bu, gitu. Karena kerja deh, pokoknya harus kerjanya tepat gitu. Tapi gaji kami nggak pernah telat, kami senang. Sekarang zaman Pak Anies gimana? Kerjanya santai Bu, tapi gaji kami telat terus gitu. Justru karena itu dibikin santai jadi ditelat-telatin. Iya. Jadi kira-kira gitulah. Jadi wow. Ya, dan ya kalau aku pribadi sih udah ngerasain kezaliman Anies yang rumah kami, keluarga kami. Oh gimana coba. Uh, Siapa tahu ada artinya adik kan gini, ada yang belum artinya- tahu kasusnya apa sih? Artinya ginilah, ada seseorang yang bikin SHGB, agak nggak, kalau orang yang tahu hukum tidak masuk di akal ya. Ada SHGB di tahun 2011. Ini yang bertanggung jawab sebetulnya Kepala BPN Jakarta Pusat yang mesti diusut tuntas ya. Nggak tahu sekarang dia kemana nih. Gitu. Menerbitkan SHGB berdasarkan AJB palsu yang kita udah batalin di Mahkamah Agung. Mafia tanah lah inilah. Oh. Nah pada saat itu, ini analisa saya ya. Pada saat itu yang SHGB yang dimiliki oknum tersebut adalah orang tersebut adalah preman, organisasi preman terbesar di Indonesia lah ya. Pada saat itu Anies pakai baju, dipasangin baju preman, baju organisasi tersebut lah ya. Nggak lama kemudian surat wali kota gitu ya. Dan keterlibatannya maksudnya kirim satpol gini loh, di mana-mana Kopi ini Mbak, kalau misalnya kalau mau. di mana-mana kalau ada eksekusi rumah harus melalui pengadilan, Oke. ada jurusita, ada surat eksekusi. Nggak ada satpol yang menduduki rumah orang tuh nggak ada, apalagi rumah yang sudah ditempati puluhan tahun dari tahun 1958. Oh, Udah oke. 4 generasi. Baru dipersoalkan baru akhir-akhir ini. Iya, dan setelah itu 2 hari menjelang di akhir masa jabatannya. Oke. Gitu. Dan di situ ada keterlibatan salah satu wakil ketua umum Partai Nasdem juga, Ahmad Ali di situ. Gitu. Jadi waktu itu saya kader Nasdem, itu punya Yapto, gitu. Yang wah apa urusannya ya wakil ketua umum bicara seperti itu di rumah yang saya tinggali, keluarga kami tinggali dari tahun 1960. Jadi ya udah, you know, Oke lah. jadi udah banyak keterlibatan. Ini nggak ngomong salah satu pihak aja. Dan karena obviousnya gini loh, kenapa ini terjadi di saat Anies dipakein jaket sama seminggu ini sebelum dia turun 2 hari setelah jabatan. Jadi kenapa sebelum dia dipakein jaket dan kenapa nggak terjadi setelah dia mundur? Ya. Oh, Kan gitu. momentum Kita paham, ini kita yang paham.
Mengerti nggak maksud Ya, saya? ya, ya. Kenapa terjadinya di minggu ini gitu? Kenapa nggak sebelumnya puluhan tahun ini terjadi atau sesudahnya? Oke. Gitu. Jadi, kalau saya udah kehilangan kepercayaan. Ya selain tadi sebelumnya memang udah nggak pernah percaya, semakin kehilangan percayaan lagi. Oke. Itu sih kalau buat saya secara pribadi. Nah, berarti nih pesan-pesan terakhir dari Mbak Wanda untuk adik-adik nih milenial, Gen Z yang sebentar lagi mau Tunggu dong, apa? nyalon nggak? Nyalon. Karena sebelum itu, gue butuh orang baik di sana. Nah, itu dia. Itu dia. Sebelum nih, ini sebelum pesan-pesan sama adik-adik Gen Z, monggo promo dulu. Ya, Dapil kalau- mana? Gue nggak biasa promo. Ya sekarang ini kita Nggak, kasih Mbak, panggung. kita butuh orang baik di Saya di sana. nyalek di DPR RI, dapil saya Jakarta Timur, partai nomor 4 Golkar, urutan keempat. Jadi kalau kalian belum tahu mau milih siapa, partai apa, janji saya apa, saya nggak usah berjanji, tapi kalian lihat track record saya selama ini yang selalu berpihak kepada rakyat dan nggak pernah berpihak terhadap elit politik ya. Itu dan ini saya udah buktikan ketika saya duduk di DPRD DKI, ketika PAN berkoalisi dengan Fauzi Bowo pada saat itu, tapi saya kenceng sekali mengkritisi semua kebijakan Fauzi Bowo pada saat itu. Jadi prinsipnya saya kalau terpilih, dan saya udah bilang ketika saya masuk Golkar, ketika ada pertentangan antara elit dan rakyat, pasti I always choose in the people's inilah. Ini rekam jejak loh, bukan cuma cerita-cerita baru hari Iya. ini loh. Nah, sekarang pesan-pesan buat adik-adik apa? Yang sebentar lagi, hampir sebulan Tapi lagi kan nih. tentunya saya nggak bisa memberikan money politik dan lain-lain. But if you trust me, I'm doing my best to fight for you guys, not fight for me, for you guys. Iya, iya. Terus pesan-pesan buat adik-adik yang sebentar lagi nih, nyoblos loh ini. Oke, ginilah. Jangan golput lah, tapi apa? Ya, Gimana? gini. Sebetulnya kalian harus bisa lihat track record ya, jangan terprovokasi atau terlena terhadap ini kamera aku yang mana sih ini ya? Ya. Oke, jangan terprovokasi atau terlena sama gimmick-gimmick gitu. Adik-adik Gen Z ini kan udah maju banget, literasi digitalnya, kalau bisa media sosialnya itu nggak cuma dipakai buat Facebook atau buat TikTok dan lain-lain ya. Media sosialnya juga dipilih, misalnya dicari untuk memberikan informasi atau knowledge. Kalau nggak sempat baca buku, cek dulu nama, misalnya Prabowo, nanti apa yang keluar, Ganjar apa yang keluar, Anies apa yang keluar. Terus kemudian cari berita reformasi, nah cari kata kunci tim mawar, nah cari kata kunci penculikan aktivis, hal-hal seperti itu deh gitu, supaya ini nasib 5 tahun lagi ada di tangan adik-adik Gen Z semua gitu. Jadi jangan underestimate kekuatan adik-adik, tapi optimis bahwa pilihan kita itu memberikan kontribusi buat bangsa, terutama untuk rakyat ya, yang ketimpangan sosial kita sekarang dan ketimpangan ekonomi semakin tinggi sekali, dan perilaku koruptif juga semakin marak gitu. Jadi kita akan, ini ada di tangan kalian keputusan bahwa ini akan semakin besar atau kita mau kembalikan ini kepada koridornya dan jalannya menyelamatkan demokrasi. Jos, sampai ketemu lagi sama gue Singgi dan Erwin. Ciao.